Halo Sagittarius, dimanapun berada. Terima kasih sudah klik video ini. Kita jumpa lagi di channel Adia Batrika. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius dengan tema waspadalah terhadap hal ini dan sebaiknya jauhi dan hindari. Namun di sini perlu saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya. Energi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dan bacaan ini hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan atau motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Dan di sini saya juga ingatkan ya, untuk kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan atau seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Namun nantinya apapun yang disarankan oleh kartu ini, pada akhirnya semua kembali kepada diri kamu, karena kamulah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang membuat kamu bahagia. Jadi dengarkan dan rasakan. Dan di sini ada Two of Cup dan di sini juga ada Temperance. Sepertinya akan ada pertemuan ya. Bisa pertemuan dengan seseorang yang ingin mengungkapkan perasaannya, mencoba untuk mengungkapkan perasaannya selama ini terhadap kamu, atau pertemuan dengan seseorang yang sudah lama menaruh hati kepada kamu. Bisa tentang pertemuan juga dengan rekan kerja, dengan seseorang yang mungkin dari masa lalu kamu. Dan sepertinya ini adalah hal yang perlu kamu waspadai ya. Karena saya melihat di sini ada aroma-aroma kebohongan, manipulatif. Sepertinya pertemuan ini akan membuat kamu sedih nantinya atau mungkin tersakiti, kecewa. Jadi penting untuk kamu berhati-hati ya. Jika nantinya akan ada pertemuan dengan seseorang, kamu lebih bisa peka untuk lebih merasakan apakah seseorang ini baik atau tidak. Atau mungkin bisa saja kamu segera menghindar, menjauhi jika kamu sudah mencium aroma-aroma kebusukan. Seorang yang mungkin akan memanfaatkan kamu, yang akan membuat kamu pada akhirnya nanti tersakiti. Karena mungkin sepertinya ada yang ingin memanfaatkan kamu. Oke. Jadi hati-hati untuk akan ada pertemuan ya dalam waktu dekat. Entah itu dengan seseorang yang ingin mengungkapkan rasa cinta atau dengan rekan kerja tentang kerjasama atau siapapun. Jadi untuk itu kamu perlu berhati-hati untuk bisa melindungi diri kamu dari apapun hal yang nantinya akan menyakiti kamu. Saya juga melihat di sini karena mungkin dia menilai atau melihat kamu adalah seseorang yang baik ya, baik dalam finansial
mapan, dia berpikir kamu adalah sepertinya sasaran empuk untuk bisa dimanfaatkan, dibohongi. Dia menilai kamu adalah seseorang yang mungkin bisa dia manfaatkan. Dia berusaha untuk mendekati kamu dengan berbagai macam cara yang awalnya sangat manis, sangat hangat. Dan sepertinya orang-orang seperti inilah yang harus kamu waspadai ya. Sebaiknya kamu harus menghindar dan menjauhinya. Karena sesuatu yang sangat berlebihan, terlihat sangat berlebihan terhadap kamu, pasti akan ada sesuatu di baliknya. Oke, jadi perlu berhati-hati untuk kamu terhadap seseorang yang sepertinya kelihatannya berlebihan. Kamu artinya berlebihan dalam maksud terlalu baik, terlalu mengambil simpati kamu, tapi padahal di belakang kamu dia mencoba untuk memanfaatkan kamu. Sepertinya kamu harus berhati-hati untuk semua itu. Oke. Dan di sini saya juga melihat ada Five of Cup dan ada Queen of Sword. Dia juga berpikir sepertinya saat ini kamu butuh teman ya. Kamu butuh tempat cerita, tempat curhat. Jadi momen inilah yang dia gunakan untuk bisa mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu di saat kamu benar-benar merasa sendiri. Atau di sini kamu sedang merasa tersakiti karena suatu permasalahan, entah itu mungkin dalam hubungan kamu yang sebelumnya atau pekerjaan. Artinya dia masuk di saat yang tepat, di saat kamu benar-benar ingin membutuhkan tempat curhat, seseorang yang akan bisa ada untuk kamu. Dia sepertinya akan mencoba menghibur kamu, mencoba mengambil perhatian dan simpati kamu, seakan-akan dia ingin menjadi pahlawan di tengah kesedihan kamu. Jadi untuk itu sekali lagi kamu perlu berhati-hati terhadap seseorang yang seperti ini, sebaiknya kamu jauhi dan hindari. Namun saya yakin di sini ada Queen of Swords. Namun di sini kamu akan mampu ya melindungi diri kamu dari seseorang yang mungkin mempunyai niat yang tidak baik terhadap kamu, dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu, baik nantinya tentang pasangan, atau mungkin tentang teman, atau rekan bisnis, rekan kerja. Karena saya melihat kamu sudah lebih paham ya mana yang benar-benar tulus terhadap kamu, dan mana yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Jadi hati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini, karena memang orang-orang seperti ini sangat pandai ya, sangat pintar dalam mengambil hati kamu, sangat manis bertutur kata dalam berbicara, dan sangat pintar mengambil simpati dan membuat kamu percaya. Dia bisa mengambil hati kamu, jadi perlu untuk kamu bisa melindungi lebih peka terhadap seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, siapapun dia, baik seseorang yang ingin mengungkapkan perasaannya terhadap kamu, atau bahkan teman kamu, rekan kerja. Jangan sampai kamu nantinya tertipu, dibohongi, dimanfaatkan. Ya tentunya semua yang terjadi ini yang karena mungkin di sini kamu telah bisa melindungi diri kamu, semua tidak lepas dari pelajaran-pelajaran yang pernah kamu alami dulunya. Tentunya di sini kamu sudah belajar dari apapun yang pernah kamu alami tentang kegagalan, kesedihan yang dulunya pernah terjadi, karena bisa saja dulunya kamu pernah berada di situasi di mana kamu mencintai orang yang salah, oke? Terlalu mencintai orang yang toksik. Kamu pernah berada di situasi itu yang membuat kamu akhirnya dibohongi, dimanfaatkan. Jadi kamu sudah belajar dari semua itu. Kamu sudah tidak mau lagi berada di keadaan yang seperti itu. Kamu pernah mencintai orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu dan akhirnya menyakiti perasaan kamu. Dan sekarang kamu sudah tidak mau lagi hal itu terjadi. Jadi perlu untuk kamu berhati-hati di setiap apapun seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Kamu harus lebih tahu mana yang terbaik untuk kamu, mana yang benar-benar tulus terhadap kamu, mana yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Jadi tidak ada salahnya kamu
waspada terhadap hal-hal apapun dalam kehidupan kamu, dan sebaiknya kalau kamu yakin seseorang ini tidak baik untuk kamu, maka sebaiknya kamu jauhi dan hindari agar kamu tidak sakit hati lagi, kecewa lagi, sedih lagi pada akhirnya. Karena kita tidak pernah tahu apa niat dari seseorang terhadap kita. Jadi penting untuk kita lebih bisa merasakan. Lebih bisa merasakan mana yang baik untuk kamu dan mana yang tidak baik untuk kamu. Kita lanjut untuk Sagittarius. Dan di sini saya melihat kamu sudah lebih paham ya, kamu sudah lebih pintar. Tentunya di sini kamu sudah lebih bisa belajar dari apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kamu. Dan saat ini kamu fokus mencoba untuk menemukan kebahagiaan dalam diri kamu sendiri. Kamu nggak mau memikirkan hal-hal yang akan menambah beban dalam pikiran kamu. Karena percuma pada akhirnya kamu akan sakit hati, kecewa. Jadi saatnya untuk kamu lebih memikirkan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Mencoba untuk menata hati kamu, pikiran kamu, menemukan ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kamu. Dan mungkin untuk Sagittarius yang masih sendiri atau yang masih jomblo, sepertinya mencoba untuk bisa menikmati kesendirian kamu, menemukan kebahagiaan dalam kesendirian kamu. Dan di sini saya juga melihat kamu mulai menyadari ya, terkadang ada kesenangan yang akhirnya membuat kamu tersakiti, yang akhirnya menyakitkan kamu, mengecewakan kamu, karena mungkin awalnya begitu indah, tapi ujung-ujungnya kamu kecewa. Jadi lebih baik saat ini kamu berusaha untuk fokus terhadap diri sendiri dulu, karena memang butuh waktu ya, butuh proses untuk kamu bisa melepaskan rasa sakit, karena mungkin pernah dibohongi, pernah gagal dalam hubungan, dalam rumah tangga, karena mungkin kamu terlalu mencintai orang yang ternyata salah, karena ada pengkhianatan yang mungkin dia lakukan terhadap kamu, pengkhianatan yang mungkin sangat memberikan rasa trauma yang mendalam terhadap kamu. Dan saya juga melihat di sini kamu juga harus berterima kasih ya terhadap diri kamu sendiri, karena sudah kuat sampai saat ini melewati berbagai hal, berbagai permasalahan dalam kehidupan kamu. Artinya kamu harus berterima kasih terhadap diri kamu sudah bisa kuat sampai detik ini. Dan juga kamu harus berterima kasih terhadap orang-orang yang sayang sama kamu, peduli sama kamu. Ini bisa tentang keluarga, teman baik yang mungkin sangat menyayangi kamu, yang akan selalu ada di setiap keadaan kamu, baik keadaan terpuruk, sedih, atau apapun yang pernah kamu alami dulunya. Orang-orang inilah yang akan menjadi support system terbaik untuk kamu, orang-orang yang masih peduli sama kamu, jadi jangan pernah merasa kamu sendirian. Karena orang-orang inilah yang akan membuat kamu lebih kuat hingga saat ini. Lebih semangat lagi untuk bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kamu. Dan saya juga melihat di sini kamu sudah lebih bisa mengantisipasi ya setiap apapun hal-hal yang mungkin akan terjadi, yang akan menyakitkan kamu, yang akan mengecewakan kamu. Atau di sini kamu sudah lebih tahu bahaya yang akan mengintai kamu terhadap seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, bahaya tentang seseorang yang akan menyakiti kamu pada akhirnya, baik ini tentang hubungan atau mungkin rekan kerja atau apapun di sini. Kamu sudah lebih bisa merasakan ya mana yang baik dan mana yang hanya mau melukai hati kamu. Kamu sudah lebih paham,
Kamu sudah lebih paham apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Tentunya banyak hal ya yang kamu alami dulunya, karena pada akhirnya kamu saat ini lebih paham apa yang membuat kamu bahagia, siapa orang yang akan menyakiti kamu. Kamu sudah bisa menilai setiap orang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah ada, yang pernah kamu rasakan dulunya. Berharap ini tidak akan pernah terjadi lagi dalam kehidupan kamu. Jadi waspadalah terhadap hal-hal yang akan menyakiti kamu, yang akan merugikan kamu, mengecewakan kamu, baik tentang hubungan, rekan kerja, atau apapun. Dan di saat kamu yakin orang ini tidak baik untuk kamu, sebaiknya kamu jauhi dan hindari secepatnya. Oke, segini dulu readingannya untuk Sagittarius. Semoga resonate, dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energimu. Tetap ambil positifnya. Dan semoga bermanfaat dan menghibur Sagittarius dimanapun berada, karena mungkin masih ada sebagian Sagittarius yang masih sedih, masih berada dalam hubungan yang toksik, hubungan yang membuat kamu tidak bahagia sama sekali, membuat kamu tertekan, tapi kamu tidak sanggup untuk keluar dari hubungan itu. Dan semoga ini bisa menguatkan hati kamu lebih tahu lagi apa yang terbaik untuk kamu, bisa memutuskan, berani memutuskan hal terbesar dalam kehidupan kamu. Tentunya semua itu demi kebahagiaan ya, demi keberhasilan yang akan kamu dapatkan. Kamu tidak boleh stuck di keadaan yang membuat kamu tertekan, tersakiti. Kamu harus segera keluar dari situasi itu. Temukan kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih positif lagi, dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!